Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menjumpai Anda di Pengarus Utama Gender siang hari ini. Tadi kita udah dengerin siaran dari Pro 3 Radio Jakarta ya. Kita simak pertandingan Piala Dunia antara Meksiko melawan Inggris, yang pada akhirnya Inggris berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Nah, hari ini kita pengen juga nih ngasih informasi yang menarik yang buat memenangkan hati pasangan Anda pendengar pastinya ya. Ya, tidak lepas dari yang namanya dunia pernikahan. Nah, kalau kita bicara tentang pernikahan, pendengar dan pemirsa, ada kaitannya erat dengan yang namanya berbagi peran, berbagi juga beban dan tanggung jawab. Karena nikah itu bukan cuman sekedar cinta. Nikah itu adalah yang namanya itu saling, bukan hanya si paling. Saya dapat kutipannya dari narasumber saya kemarin nih. Dan hari ini kita hadirkan di studio dari Pro 1 Banjarmasin. Yang hadir di studio langsung ada, saya panggilnya Kakak Istiqomah SPSI, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Kak Isti. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya ya? Ya. Alhamdulillah. Kak Isti, ini menarik, temanya nikah bukan cuma cinta, berbagi peran, berbagi beban. Tapi kalau kita lihat secara masa sekarangnya ya Kak Isti ya, ini nih relate gak sih sama kehidupan zaman sekarang, nikah yang berbagi peran berbagi beban ini kira-kira? Relate ya. Karena memang kan dalam perkembangan zaman akhirnya menikah itu bukan tentang hanya cinta, tapi di sana tentang bagaimana kita menjalani kehidupan bersama orang yang kita pilih. Di situ poinnya. Jadi di pernikahan itu cinta itu ibaratnya dasarnya, fondasi dari semua hal yang akan terjadi ke depannya. Tapi untuk menjalani ke depannya itu yang paling penting sebenarnya dari komunikasi. Jadi komunikasi itu titik kuncinya sebuah hubungan Kak ya. Betul. Bukan hanya di hubungan bersosialisasi dengan manusia saja, tapi dengan pasangan pun juga seperti itu ya Kak ya. Iya, karena poinnya menikah itu sebenarnya adalah kita bersama dengan seseorang seumur hidup ya. Dan isinya menikah itu sebenarnya adalah komunikasi. Kita saling berbagi, berbagi pikiran, berbagi beban, berbagi perasaan kayak gitu kan ya. Jadi ketika sudah komunikasinya lancar, bisa dibilang hubungan itu akan ada kemungkinan lancar begitu Kak ya? Pasti. Karena kan komunikasi itu adalah bagaimana kita mengutarakan keinginan, apa yang kita rasa gitu kan ya. Ketika hubungan itu tidak hanya pernikahan, kita berteman pun kalau komunikasinya tidak lancar, biasanya hubungannya akan hambar kan, akan tiba-tiba asing dengan teman, apalagi dengan pasangan kayak gitu kan. Bisa jadi komunikasi antar pasangan itu sebenarnya bagus, tapi karena ketika menikah tanggung jawabnya sudah beda, itu akan bukan hilang sebenarnya, akan tertutupi dengan perasaan-perasaan dan beban yang lainnya. Akhirnya komunikasi itu dikorbankan. Makanya ini yang sering menjadi masalah di akhirnya kayak gitu loh. Jadi akhirnya terjadilah ketika komunikasi dengan pasangan suami istri berasa komunikasi dengan makhluk lain katanya. Yang ya ini jokes ya kayak, tapi banyak yang bilang kayak gini Kak. Mungkin pendengar di luar sana merasakan bepandelon bini ini rasa kayak tunggul ya, atau bepandelon laki ini kayak berasa kada diheraninya aja. Main HP terus setiap hari ya. Itu sebenarnya. Harusnya kan ketika kita berkomunikasi dengan pasangan tuh harusnya hadir secara diri kita sendiri sama pikiran dan perasaan. Kalau pasangan sedang berbicara, kita harusnya kan letakin HP, pandang dia gitu loh, biar supaya ini disampaikan tuh dapat gitu loh. Yang biasa terjadi itu kan ngomongnya misalnya nih kayak suami sambil main HP, istrinya di sebelah gitu kan ya. Akhirnya suami kan karena fokusnya beda, akhirnya respon yang diberikan juga tidak maksimal. Atau malahan suami ngajak istrinya bicara, tapi istrinya lagi kerja yang lain, sambil masak kah, sambil jaga anak, kan otomatis fokusnya terbagi. Makanya ketika mau komunikasi apalagi hal yang serius, itu baiknya memang memang disediakan waktu khusus gitu loh, bukan sambil-sambil dengan yang lain. Jadi kalau misalkan sambil ada kerjaan, kerjain dulu gitu ya kayak kalau bisa ya. Betul. Dan kalau misalkan HP suami lagi pengen main HP, ya komunikasikan aja pengen main HP dulu misalkan gitu ya. Bisa nggak ya kira-kira kayak gitu ya? Sebenarnya bisa ya kayak kita tuh kan namanya manusia kan ya, pagi kan misalnya kan saya bekerja ya.
Jadi pas saat pulang tuh kadang kita memang pengen me time gitu. Yes. Nah, harusnya di situ sama-sama saling mengerti sih. Cuma biasanya kebablasan. Yang kebablasan ini biasanya memang misalnya yang pihak cowok kan ya. Pengennya tuh di rumah pengen me time, dia mau main HP atau main game. Misalnya dia hobinya main game kayak gitu kan ya. Harusnya paling enggak info dulu lah. I see. Sayang gitu misalnya bilang ke istrinya. Aku mau main dulu gitu. Paling berapa jam, kasih timeline lah kayak gitu. Nah karena biasanya saya nerapin itu sih memang. Nah ketika saya nerapin itu akhirnya saya tahu, oh dia lagi main game ya, jangan diganggu dulu gitu loh. Dan ketika saya juga melakukan hal yang saya sukai, misalnya nih nonton drakor atau apa, saya juga nggak diganggu gitu loh. Tapi pasangan merasa itu bukannya mengabaikan, tapi dia memang pengen sendiri kayak gitu loh. Kita tuh memang menikah, tapi memang ada waktu kita tuh pengen kita sendiri gitu loh. Bukannya kita tidak perlu pasangan ya, cuma memang kan ada pasangan tuh yang beda hobinya, beda kesukaannya kayak gitu kan ya. Jadinya penting juga untuk kita memberikan keleluasaan buat pasangan gitu. Tapi dengan catatan harus dikomunikasikan dan harus tahu batasan lah, misalnya kayak gitu. Jangan sampai seharian ya kalau seharian sama teman, terus seharian ngedrakor, nah itu juga salah sebenarnya. Gitu. Karena sekali lagi kalau kita udah nikah itu kita meninggalkan yang namanya masa sendirian kita, masa lajang kita ya. Yang misalkan sendirian dulu pengen seharian nonton drakor bolehin ya kan. Pengen seharian gak kerja, pengen seharian males-malesan, it's okay. Tapi kalau udah nikah kan itu ada 2 orang yang hidup dalam satu rumah begitu Kak ya. Sampai ada anak, ada 3 nanti. Nah misalkan ada anak juga, ada anak misalnya 3 atau 4 jangan-jangan. Paling enggak ada berbagian ada dibagilah waktunya gitu ya. Nggak salah kalau kita memang pengen untuk sendiri ya. Yes. Tapi juga waktu untuk berdua itu juga penting. Karena kenapa? Menikah tuh katanya nanti cintanya tuh akan hambar. Itu bukan hambar sebenarnya, tapi itu akan tertutupi dengan perasaan lain kayak capek bekerja, capek ngurus anak. Makanya penting untuk pasangan itu saling meluangkan waktu. Harus dan wajib kalau menurut saya ya. Wajib misal 1 minggu itu adalah waktu berdua tanpa diganggu siapapun, termasuk anak ya maksudnya. Tapi kalau mau sama dengan anak bisa. Kalau memang itu tetap optimal kayak gitu kan ya. Kan ada pasangan yang memang suka ngajak anak ke sana kemari. Pokoknya intinya adalah waktu buat recharge lah. Bonding lah intinya betul. Jadinya ya. Tapi kalau saya sarankan ada juga waktu memang khusus berdua aja. Kan beda kan ya. Kalau ada anak kan ya kita jadi fokusnya ngurusin anak intinya. Dia ngejar dia ke sana kemari atau apa. Tapi kalau memang berdua kan memang ada waktu. Enggak perlu lama-lama, sejam 2 jam kayak gitu. Enggak mesti jauh-jauh. Yang penting kita berdua gitu, ajak nonton kah atau kesiring aja berdua enggak masalah kayak gitu loh. I see. Jadi lebih enak ya jadinya ya. Oke, paham. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke Isti, kita mau ngajak dulu pendengar dan pemirsa yang pengen gabung bersama kami, boleh ya Kak ya? Boleh. Di radio nih khusus untuk Anda yang bergabung, silakan di 0511-3251-562 ataupun juga di 0811-511-410 dan juga di 0811-40976. Tadi sebelumnya kayaknya ada yang pengen gabung lewat telepon, boleh ditelepon ulang lagi buat yang pengen gabung ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Kita ngobrolin seputar tema kita yaitu tentang pernikahan. Nikah bukan cuma cinta, berbagi peran, berbagi beban. Nah, kita lanjut lagi ke Isti. Sekarang banyak juga nih yang tadi ada yang suami istri pekerja lah, ada yang suami karir, ada yang wanita karir juga ya kayak. Nah ini kira-kira kalau sedikit lagi mengulang mungkin ataupun juga ada tips dari Kak Isti, ada pembagian waktunya, pembagian perannya seperti apa nih buat yang sama-sama kerja? Kembali lagi ya, setiap pasangan tuh punya batasnya masing-masing, punya pemikiran mereka sebagai pasangan masing-masing. Jadi kita tidak bisa memutuskan sebenarnya, tergantung mereka. Jadi poinnya itu ya komunikasi lagi ya. Pembagian peran tuh adil bagi pasangan A belum tentu adil bagi pasangan B, karena memang mereka kan 2 individu yang berbeda kan. Jadi poinnya adalah bagaimana perasaan pasangan itu ketika saling berbagi peran sebenarnya. Bukan yang peran adil yang 50-50, tapi apakah saling memberikan kepuasan di masing-masing pihak untuk pembagian itu. Misalnya nih, anggaplah wanita karir sama suami karir ya. Pembagian perannya kan ini jelas ya. Mereka bekerja, tapi pas di rumah juga mereka di rumah juga kan. Nah, pembagiannya mungkin bisa kayak misalnya sama anak
sama anak misalnya gantian Iya. atau bisa jadi kita sama anak dulu berapa waktunya ya terserah lah Mas. Anggaplah taruh 1 jam misalnya. Terus kemudian karena di rumah juga ada pekerjaan yang lain bisa saling backup. Misalnya istri mengerjakan misalnya memasak atau mencuci, yang suami backup dulu anak kayak gitu, pegang dulu. Nah, ketika itu sudah selesai misalnya saat sudah selesai masak segala macam, makan tuh kan ya sama-sama. Nah, bisa jadi yang suami yang ngerapin sisanya. Istri yang tandem lagi yang ke anaknya. Di situ kan berbagi kan, bukan hanya satu pasangan yang full dia yang ngurus. Tapi ada juga sih sebenarnya pasangan yang seperti itu. Ada yang nggak apa-apa mas, mas sama anak aku aja yang semua. Ada kan. Tapi itu dikomunikasikan gitu loh. Jadi pasangan itu bukan merasa ditinggalkan atau kok aku nggak ditanya ya gitu loh. Maksudnya, nah poinnya di situ sih sebenarnya, karena kita tidak bisa menstandarkan pembagian peran yang ideal itu seperti apa. Tapi lebih kepada apakah keduanya ini sepakat dan senang dengan pembagian tersebut kayak gitu. Ya, kembali lagi makanya komunikasikan dulu Kak ya, bagaimana nyamannya, bagaimana enaknya. Ketika mungkin pengen istri aja yang ngerjain semua, it's okay misalkan karena itu mungkin kesenangannya, atau mungkin pengen berbagi peran. Ya tadi kayak Kak Isti bilang, suami yang eksekusi semuanya, istri yang mungkin nemenin anak dan lain sebagainya gitu ya. Ya benar sih, kembali lagi komunikasi intinya ya. Itu kuncinya memang. Iya. Nah tapi ini Kak, di zaman sekarang ini mungkin banyak yang bilang katanya istri itu nggak mesti harus kerjain rumah ya sebenarnya ya. Kalau di zaman sekarang gitu, karena istri juga bisa, maksudnya suami juga bisa ngerjain kerjaan rumah sebenarnya. Tapi kalau misalkan pemikirannya konservatif, pemikiran yang misalkan harusnya istri yang ngerjain rumah segala macam dan lain sebagainya. Nah ini apakah pola pikir seperti ini, apakah mohon maaf benar atau ada kekeliruan sebenarnya? Kalau melihat pola zaman sekarang ya, saya rasa itu bukan suatu hal yang mesti diperdebatkan secara serius sebenarnya. Kembali lagi itu kepilihan. Tapi menurut saya istri untuk membantu di rumah itu bukan suatu kewajiban dia mutlak. Suami pun punya kewajiban yang sama kayak gitu. Karena rumah tangga itu kan sebenarnya saling membantu kan ya. Itu keluarga gitu loh. Bukan kayak kita ngasih nyuruh orang lain atau semacamnya. Itu kita berdua gitu. Ketika berbagi tugas itu kan lebih ringan kan ya daripada semua diangkut sendiri kayak gitu. Tapi memang ada pembagian tugasnya kayak saya bilang tadi, misalnya suaminya full bekerja, istrinya full di rumah. Itu wajar kalau ternyata memang istrinya fokus di rumah gitu loh. Di rumah itu dia juga bekerja sebenarnya, cuma nggak digaji kan sama suaminya ya. Nafkah jadinya ya bentuknya. Bukannya dalam artian IRT itu tidak bekerja ya. Justru saya rasa IRT itu hebat loh. Karena ibaratnya kalau wanita karir kan itu mereka punya jeda ya dari perannya sebagai ibu ketika dia bekerja, sebagai istri ketika dia bekerja. Tapi kalau IRT itu dia full di rumah, dia sama anaknya aja gitu loh. Dan sama anak ini kan kalau anaknya udah besar, kalau masih balita, ngasih toddler ya. Iya, kita mengartikan bahasanya pun agak sulit ya ibaratnya, apalagi ketika mood tidak bagus gitu, dan itu terus berulang setiap hari itu loh IRT di rumah itu kayak gitu. Nah, makanya harapan saya ketika seperti itu, saya rasa malah wajib suami itu bantu istrinya di rumah. Kenapa? Karena istri itu temannya ya cuma suami. Betul. Iya kan? Kecuali istri yang memang gaul ya, yang banyak teman gitu kan. Tapi kalau memang kebanyakan ibu rumah tangga kan temannya ya suami sama anaknya gitu loh. Makanya saya rasa justru wajib suami itu untuk ada hadir saat berada di rumah dengan istrinya. Kenapa? Karena memang kemana lagi istrinya untuk mengeluarkan emosinya apalagi kan sama toddler itu kan, saya juga punya anak ya. Nah, itu memang sangat relate sekali ya. Relate. Karena ya mood kita dengan anak-anak itu kan ya harus gimana ya, harus kita kendalikan kan. Nah, sampah negatifnya itu kan terkumpul tuh. Nah, ketika ada pasangan kan bisa tuh, ketika pasangan nggak, sebenarnya bukannya perempuan itu pengen dikasih bunga setiap hari, bukan ya. Dengan minimal diajak ngomong atau dibawain suaminya pas pulang makanan yang dia suka itu sudah recharge loh. Suamiku perhatian gitu loh. Itu hal-hal kecil yang biasanya kadang terlupa. Sebenarnya laki-laki itu juga nggak sengaja ya, karena memang kan pola pikir perempuan dan laki-laki itu beda ya. Betul. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan, cuma hendaknya mungkin
lebih inilah ya, lebih hadir lah suami ini untuk ERT gitu nah. Tapi bukan berarti dengan wanita karir suami cuek, enggak. Mereka tuh sama, perempuan atau laki itu sama kayak gitu nah. Sebagai pekerja ataupun yang memang banyak di rumah ya. Bekerja pun kita juga harus saling sharing ya dengan apa dengan pasangan. Misalnya kita nih bekerja di kantor udah ada masalah atau apa, it's okay buat ngomong ke pasangan, oh aku di kantor tadi gini gitu loh. Jadi ada beban yang memang saling di sharing antara pasangan itu sendiri. Nah makanya saya bilang kenapa komunikasi itulah intinya. Karena itu kita berteman dengan dia seumur hidup gitu loh. Seumur hidup dan 1 kali 24 jam pasti akan ketemu kayak begitu ya. 7 hari 24 jam lagi ya. dan yang mungkin bisa dilakukan suami juga bisa ngajak jalan-jalan kali ya. Sedikit-sedikit misalkan ayo kita keluar jalan-jalan yuk. Kita mungkin kan di ERT kalau di rumah full penat ya kayak melihat rumah terus, ngelihatin ya ini lagi, pasti ada perlu recharge buat jalan-jalan kayaknya ya. Ya betul, sangat perlu ya. Dan saya rasa juga bukan cuma RT, tapi buat suami pun juga pasti ada yang pengen itu kan ya recharge juga sama istrinya kan ya. Nah ini juga masukan ya, maksudnya suami itu kan kerja di luar ya, maksudnya baik RT ataupun yang wanita karir ya. Kita bisa lah dengan cara pasang senyum lah ketika suami datang gitu loh. Maksudnya saya rasa laki-laki itu lebih simpel daripada perempuan sebenarnya treatmentnya ya. Kita bukan ujuk-ujuk dibilang patriarki ya, kita nyediain air minum atau segala macam. Itu bentuk sayang. Kan bahasa cinta kita tuh macam-macam ya. Yes, betul. Bahasa cinta tuh bukan hanya tentang bunga, tentang bunga atau tentang hadiah, tapi bagaimana kita mentreatment pasangan sebenarnya. Nah, bisa jadi kan kalau suami datang pas lagi lelah lihat istri senyum kan kayaknya lebih manis ya, betul. Apalagi sediain kopi ya misalkan ya. Betul. Jadi saya rasa keduanya itu perlu untuk diberikan treatment sayang satu sama lainnya gitu loh. Karena kalau kita ketahui kan bahasa cintanya ada act of service juga ya. Kalau kita zaman sekarang ada physical touch. Mungkin dari act of service-nya perlu nih ketika suami datang, istri atau sebaliknya lah. Istri misalkan bekerja, suami yang di rumah, istri datang disambut dengan suami yang mungkin dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi emang banyak sih sebenarnya ya. Ini kita bicara tentang suami yang bekerja ya. Suami bekerja itu pasti nahan dulu sebelum masuk rumah 30 menit atau berapa menit dulu di luar katanya, supaya moodnya yang di kantor itu ditinggalin gitu. Jadi ketika sampai masuk rumah moodnya kembali ceria lagi. Kebanyakan kan kayak gitu ya, buat ngebahagiain istrinya juga, takutnya ngenularin mood yang ada di kantor buat di rumah gitu juga ya. Tapi memang beda-beda ya. Setiap orang tuh punya cara masing-masing. Ada yang memang dia langsung pulang, langsung pulang, tapi dia memang diam gitu. Maksudnya, kita aja sebagai istri ya, lagi capek, kita aja yang ini yang ngasih treatment dia, tanya-tanya dia atau kayak gimana. Karena kan tiap orang tuh beda-beda ya karakteristiknya. Ada yang memang seperti itu, ada yang memang dia ngomong. Pas datang aku capek segala macam. Nah, tinggal kembali lagi komunikasi lagi kan poinnya. I see. Oke, kita mau nyapa-nyapa dulu Kak Isti. Ini ada Reskita Puspita Ningrum dari RRI Digital. Nyapa Kak Isti. Halo Kak Isti katanya. Oh iya, halo. Kayaknya temennya ya Kak Reskita ini ya namanya. Iya, teman sekolah saya. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Dan lanjut bagi Anda pendengar pemirsa yang pengen gabung, kita akan bacakan juga beberapa pertanyaan nanti yang pengen gabung. Silakan tanya dari sekarang di 051132515562 ataupun juga di 0811 5111410 ataupun yang pengen nanya di live chatnya RRI Digital juga bisa, atau juga di telepon Halo RRI kita di 0811 40977. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya Bu? Fokus sedikit lagi ya Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok. Gak kuat Bu, otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya teman-teman. Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Kok
susah ya dekat sama anak sendiri. Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita nggak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini. Ya, Anda masih bersama kami di program Dialog Pengaruh Utamaan Gender pada siang hari ini. Program kerjasama juga dengan DP3 Kota Banjarmasin. Di siang hari ini kita masih dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu nikah bukan cuma cinta, berbagi peran, berbagi beban. Masih bersama dengan Kak Istiqomah SPSI, penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3 Kota Banjarmasin. Kita ajak Anda yang pengen gabung silahkan di 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5114110. Saya mau bacain dulu beberapa pertanyaan Kak Isti yang sudah masuk di WA. Saya coba cek dulu di 0857 4816 sekian. Ahmad dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber ulun izin betakun. Kita sebagai lakian, apalagi yang sudah bisa anak, kadang bingung menentukan prioritas yang mana antara anak atau bini. Kadang ulun merasa terlalu fokus lawan anak, bini tak abayakan. Nah, kayak apa menurut Pian? Apakah perlu membagi prioritas keduanya atau seperti apa sarannya? Terima kasih dari Pak Ahmad di Banjarmasin. Itu dulu satu Kak, boleh ditanggapi prioritas nih katanya yang mana yang paling diutamain kalau sudah ada punya anak dan juga istri katanya. Kedua itu sama penting ya. Tapi saya rasa ke ibunya dulu. Kenapa? Karena ada ungkapan ya yang ibu yang bahagia, anak pasti akan bahagia. I see. Karena apa? Karena kan perempuan itu kan apa namanya ya, perannya banyak ya, sebagai istri, sebagai ibu. Ketika tangki cintanya dipenuhi sama suaminya, otomatis dia akan membagikan hal yang sama kepada anaknya. Makanya kan kadang kasus kekerasan dalam rumah tangga itu ketika ibunya melakukan kekerasan kepada anaknya karena dia diperlakukan yang sama oleh suaminya kan. Biasanya karena ada pelampiasan itu. Ya. Makanya justru saya rasa ibunya dulu. Ketika ibunya sudah ini, baru anaknya. Tapi lebih ideal itu emang keduanya ya. Tapi namanya kita sebagai manusia, kita pasti akan sulit untuk keduanya langsung kita ini. Menurut saya ibunya dulu yang kita prioritaskan. Iya. Tapi itu bukan berarti kita lupakan anaknya, bukan gitu loh. Maksudnya ketika kita datang nih, misalnya nih, anggap pas di suatu kondisi ya, datang misalnya ke rumah segala macam. Apalagi kalau anak masih anak-anak kan. Nah, saya rasa anak-anak itu lebih mudah dibuat happy dibandingkan orang dewasa ya, maksudnya. Biasanya lebih ngikut gitu. Jadi misalnya nih, contohnya masih jalan-jalan, tanya dulu istrinya mau kemana gitu. Mau sukanya mau ke DM kah? Apa mau ke kebun binatang kah? Nah, kan anak-anak itu selama dia sama orang tuanya, dia ikut terus ya. Dia akan bahagia karena anak itu sederhana gitu sebenarnya. Dia senang, apalagi kalau ketika melihat kedua orang tuanya happy kayak gitu. Nah, jadi saya rasa prioritas itu adalah kita ke pasangan dulu. Tapi atau mungkin kayak gini deh simpelnya, perannya apa dulu nih? Kalau sebagai suami jelas prioritasnya adalah istri. Ketika sebagai ayah prioritas adalah anak. Ya mungkin di situ dulu pembedanya buat bapak tadi ya, misalnya nih saat itu bapak apa ininya
posisinya, Iya, apakah sebagai suami kah atau sebagai ayah? Ayah. Nah, misalnya konteks jalan-jalan, saya rasa sebagai suami dulu ya, baru setelahnya sebagai sebagai ayah. Misalnya ini jalan-jalan, misalnya taruhlah ke Duta Mall kata istrinya, oke. Nah di situ bisa untuk menyeimbangkannya, oke kita ke DM, tapi kita ajak ke sini ya gitu loh. Jadi kan ada tuh, jadi kan fair keduanya. Nah, kembali lagi komunikasi lagi. Komunikasi lagi kan jadinya ya. Iya. Oke, jadi prioritasin sebenarnya sesuai perannya dulu ya. Kalau misalkan sebagai pasangan, prioritasnya pastinya istri tadi ya. Atau kalau misalkan sebagai ayah, prioritasnya anak misalkan. Tapi kalau bisa di-combine dua-duanya tadi kayak Kenapa tidak gitu ya. Tapi kalau memang sulit ya yang urgent dulu. Kalau yang menurut urgent saya dulu. sih karena anak itu masih kecil ya, yang dewasanya dulu yang kita deal gitu loh Deal-dealkan ya, maksudnya. Iya, betul. yang kita perhatikan gitu kan, baru ke anak kayak Iya, gitu. karena ketika sudah ibu bahagia, dia akan membahagiakan pastinya ke anaknya. betul. Seperti kayak melampiaskan kebahagiaan ya. Iya. Tapi bahagia yang positif, bukan yang kayak tadi Kak Isti bilang kalau ada KDRT pelampiasannya negatif ke anak ya jadinya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi KDRT lagi ya di Iya. kita ini. Oke, sudah terjawab mudah-mudahan Pak Ahmad di Banjarmasin yang bertanya di WhatsApp kami. Kita coba ke berikutnya. Ini dari Ibu Niah di kawasan Batola. Menarik pembahasannya, ulun humpat bergabung, tapi kada hendak betakun ulun humpat sharing aja. Ulun nih bisi anak umur 3 tahunan. Ulun juga sudah belaki, ya pastilah sudah belaki ya Bu ya. Sudah belaki Jersidin. Alhamdulillah kami hidup rukun damai sentosa, kada ada masalah apa-apa, kada ada masalah yang yang ganal, paling masalah kecil-kecilan. Cuman yang minornya nih minornya ini adalah ketika kami tekelahi, kami bisa diam-diaman lawas. Nah, kami penyelesaiannya memang menyuruh berdiam-diaman. Karena menurut kami kalau sudah diam-diaman tuh saling introspeksi diri masing-masing ketika sudah ada pertengkaran ataupun juga sedikit konflik. Nah, kira-kira sharing ulun nih seperti itu. Bagaimana pendapat pian Ibu narasumber? Diam-diaman katanya. Silent treatment ya. Semacam kayak silent treatment, tapi dua-duanya nih ya silent treatment nih. Ketika konflik memang idealnya itu adalah kita meredam emosi ya. Maksudnya jangan sampai terbawa emosi satu sama lain. I see. Silent treatment itu sebenarnya ada semacam pisau bermata dua ya. Bisa jadi satu hal yang positif, bisa jadi yang negatif. Maksudnya dalam artian mendiamkan pasangan itu tidak bagus sebenarnya. Tapi kita berhadapan dengan pasangan dengan emosi yang meledak-ledak juga tidak bagus sebenarnya. Jadi maksudnya itu gini, ketika sudah ada konflik, baik itu dibicarakan memang. Tapi memang ada momen yang kita nggak bisa langsung ngomong kan. Yeah. Nah disitulah silent treatment berfungsi positif. Okay. Kita kasih jeda antara satu sama lain. Nah biasanya yang suka seperti itu laki-laki. Tapi biasanya perempuan juga ada sih ya, tergantung karakteristik masing-masing. Biasanya silent treatment itu ya karena memang males ngedebat, males berkonflik, akhirnya dia diam gitu loh. Yang jadi masalah kalau kedua-duanya ini sama-sama diam, tapi keduanya sama-sama tidak mau mengalah, ini yang jadi masalah. I see. Kuncinya itu sebenarnya kayak gini. Kalau memang mau seperti itu kan pasti ada debat tuh ya. Kalau terus kita terusin debatnya itu panas, nggak bagus dong. Pasti akan keluar kata-kata yang tidak sebenarnya bertujuan menyakiti, jadi keluar gitu loh. Daripada menyesal mending diam kan. Tapi paling nggak ada info lah. Aku perlu waktu sendiri. Kan komunikasi bentuknya tadi. Perlu waktu sendiri dulu gitu loh. Nanti setelah kita tenang baru kita selesaikan. Yang jadi masalah adalah ketika pasangannya ini yang satu berapi-api, yang satu diam. Nah dia langsung pergi. Ini yang bikin yang berapi-api ini kayak aku ditinggalkan ya gitu loh. Ini yang akhirnya memicu konflik kelanjutan kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau memang seperti itu kedua-duanya sadar diri, kita diam-diam dulu. Tapi saya saya sarankan tidak sampai berhari-hari sih sebenarnya. Karena ketika emosi negatif itu kebawa tidur, itu nggak bagus buat vibes kita masing-masing, apalagi sebagai pasangan. Secara agama juga nggak boleh kan ya. Tuh, diamkan yang berlama-lama ya. Iya. Apalagi kalau mohon maaf sampai pisah kasur ya maksudnya. Kalau secara agama bahaya juga itu. Makanya kan dianjurkan kan untuk segera berdamai gitu. Tapi saya paham ketika kita punya konflik dengan pasangan tuh memang kadang tuh pengennya tuh dipahami kan ya, bukannya menjelaskan. Tapi sebenarnya hubungan memang dinamikanya memang seperti itu, tidak sih?
ketika kita semakin dalam hubungan dengan seseorang, justru kita akan semakin pengen aku tuh mau ingin gini gitu. Beda kalau udah nggak sayang. Biasanya tingkat untuk berapi-api itu malah menurun, mengecil. Karena udah gitu loh. Tapi ketika dia memang ketika saling sayang itu akan lebih bergejolak konfliknya, saya rasa. Karena komunikasinya akan gitu greget jadinya. Nah, makanya ketika silent treatment saya sarankan tidak berlama-lama ya. Kalau untuk silent treatmentnya untuk memberi jeda, oke lah. Tapi kalau untuk menghukum pasangan saya rasa itu bukan suatu hal yang tepat gitu loh. Karena itu nanti kalau pasangannya paham. Bagaimana kalau pasangannya ternyata tidak paham. Terus perasaan itu akhirnya semakin berkelanjutan. Dan dia ketemu yang lain gitu. Itu potensi yang bahaya gitu. Jadi saya rasa silent treatment itu kalau bisa dihindari. Yang paling benar itu adalah jeda. Kasih jeda saat lagi ada konflik, jeda lah dulu gitu loh. Dan lebih enak lagi kalau diomongin. Diomongin aku mau sendiri dulu, aku mau ini dulu. Tapi ya usahain secepatnya. Betul. Jeda, ngasih jeda bukan berarti kita cari hal yang lain di luar gitu loh. Tapi memang introspeksi sifatnya, menenangkan diri, refleksi. Apa sih yang memang salah di antara hubungan ini gitu loh. Akunya kah atau dia atau gimana? Baru dikomunikasikan, bukannya untuk saran untuk melarikan diri atau menghindar ya. Atau malah jadi ke lain gitu ya takutnya ya. Tapi memang buat jeda biar tidak menyakiti pasangan. Itu kuncinya sebenarnya. I see, paham. Nah itu mudah-mudahan tadi silent treatment itu dihindari. Kalau bisa tetap dikomunikasiin. Yang benar itu adalah jeda. Dan kalau bisa jangan kebawa tidur ya kalau bisa ya. Iya jangan. Karena coba deh kalau kita lagi sedih atau apa kebawa tidur, bangunnya tuh gak enak. Pasti apalagi kepikiran. Hubungan dengan pasangan. Iya. Karena kalau mohon maaf ya kayak saya potong ya. Karena mohon maaf nih kalau misalkan sudah suami istri itu lebih parah lagi. Ibaratnya kalau pacaran sedih ke bawah tidur, habis itu bangun itu masih sedihnya dikit. Tapi kalau udah berpasangan nih langsung ngelihatin ini pasangan yang bermasalah sama kita nih, langsung mungkin ada fase fase sedih lagi. Pas bangun, pasangan di sebelah, mungkin yang biasanya pelukan, pas tiba-tiba enggak, kan pasti moodnya udah nggak baik pas bangun kan. Betul. Beda kalau misalnya lah misalnya pas bangun dia meluk atau apa, tapi biasanya kayaknya enggak deh. Pasti keduanya mode ngambek gitu loh maksudnya. Jadi nggak baik. Apalagi kalau ada anak, pasti anaknya bingung kenapa ini diam-diam dan aja. Pasti anak tuh kena ininya, imbasnya jadinya ya. Paling kalau nggak marah paling nggak mood lah sama anak. Nah kasihan kan, banyak impactnya. Jadi kalau bisa selesaikan malam itu juga gitu loh maksudnya. Jadi ketika sudah mau tidur akhirnya bisa berbaikan, paginya ya ceria lagi ya kalau bisa ya. Minimal ada komunikasi dulu lah supaya antara perasaan sesuatu dengan lain itu ada validasinya, ada koreksinya. I see. Itu dulu intinya. Oke, baik. Kita lanjut lagi back to topik Isti terkait dengan masih terkait dengan komunikasi. Kita peran pentingnya adalah di sini komunikasi pemeran utamanya Kak Isti ya. Jadi ketika udah komunikasi ini terjadi lancar, insya Allah hubungan itu akan lancar pasti katanya tadi. Tapi ada tips and trick gak? Gimana sih cara membangun komunikasi yang mungkin enak antara suami dan istri ini, khususnya pembagian peran ini Kak, agar ibaratnya tidak terasa seperti kayak siapa yang menang atau kalah, tapi berasa kayak ini kerjasama loh, bukan menang kalah gitu maksudnya. Ya kembali kayak di awal tadi kan kita perlu meluangkan waktu bersama, duduk bareng, deep talk, bahasanya kan ngomong secara mendalam, tanpa HP, tanpa distraksi gitu. Bahkan bisa hal ini dilakukan dengan kayak jalan berdua tadi. Di situ kenapa dengan kita menghilangkan distraksi itu pasangan akan merasa dihargai, akan didengarkan kan, akan divalidasi. Dan usahakan gunakan kalimat yang memang bukan menyalahkan ya, tapi memang kita mengutarakan perasaan gitu, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan gitu kan. Karena kan sebenarnya yang sering membuat dalam hubungan itu rasa tidak nyaman itu bukan orang sebenarnya, tapi ekspektasi kita. Ekspektasi ini biasanya karena keinginan kita kan. Tapi ketika ketika realita tidak terjadi sesuai harapan, kita akan sakit hati kan jatuhnya. Nah di sini pentingnya juga buat kita pasangan, sebagai istri atau sebagai suami itu mengolah ego sama ekspektasi sendiri. Jangan jadikan standar orang lain itu standar kita gitu. Biasanya sih ini anak-anak muda ya. Atau bisa juga yang sudah yang sudah lebih dewasa lagi daripada Gen Z ibaratnya. Media sosial kan sekarang ini gencar sekali ya, konten-kontennya. Nah
saya harap jangan terpaku itu. Jangan termakan standar TikTok kalau bisa ya. Betul. Tidak selalu yang kita lihat itu sama dengan realnya. Bisa jadi kan mereka memang konten kan, kayak gitu loh. Nah, ketika kita berharap suami atau istri kayak di konten itu, ya pasti sulit lah. Apalagi kalau memang sumber dayanya tidak pas gitu loh, tidak mendukung hal itu, pasti akan jadi kekecewaan sendiri kan. Nah, makanya jangan membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Apalagi yang maya ya kelihatannya ya, enggak betul. gitu ya. Karena kan yang memilih pasangan tuh kan kita ya. Iya. Kita yang memilih dari awal gitu loh. Kalau memang pengen yang seperti itu, kenapa tidak memilih yang seperti itu dari awal kayak gitu. Nah, makanya maksud saya tadi kita harus pintar lah sebagai individu betul. untuk mengolah emosi, bukan hanya kepada pasangan ya, tapi kepada seluruh situasi yang ada di hidup. Selama kita hidup, kita pasti ada ekspektasi. Ekspektasi kepada pasangan, kepada anak, kepada lingkungan. Nah, itu yang kita bisa kendalikan kayak gitu loh. Ketika wajar sih kita berekspektasi. Kita semua kan manusia punya keinginan kan ya, punya hasrat, punya mimpi gitu loh. Tapi ketika itu tidak terjadi, harapannya itu tidak jadi suatu hal yang menyakiti. Maksudnya dalam artian langsung pasanganku nggak baik. Bukan seperti itu poinnya kayak gitu loh. Kalau memang masih bisa dibicarakan, dikomunikasikan lagi. Mau supaya ekspektasi tadi kalau bisa terjadi ya alhamdulillah kan. Tapi kalau tidak bisa ya bukan jadi masalah. Makanya penting untuk saling berbicara tentang keinginan satu sama lainnya, dan bagaimana cara ininya tadi ya duduk bersama, memang bicara dari hati ke hati. I see. Bicara saling mendengarkan dan saling memahami, bukan saling menyalahkan ya. Aku sudah begawi nih, mereka mana kayak jangan kayak itu kayak gitu. Nah, ini bukan siapa yang paling rajin, yang paling sibuk, yang paling banyak duit segala, bukan, tapi tentang saling mengerti tadi. Saling mengerti dan saling memilih kan. Sudah saling memilih loh ini gitu. Makanya penting untuk terus menjaga hubungan itu dengan komunikasi yang baik. I see. Nah, ini Kak, seandainya aja komunikasinya udah buruk karena udah pasangan lama. Nah, ini pasangan lama yang notabene-nya kayak susah nih dikembalin lagi komunikasinya selancar yang dulu. Mungkin kalau yang komunikasi di awal lancar banget nih, pengen berbagi peran enak. Bagaimana cara memperbaiki? Ini mungkin agak lama pembahasannya, tapi mungkin boleh jawaban singkatnya aja Kak Isti. Memperbaiki hubungan yang boleh dibilang udah lama gak ngobrol, udah lama gak yang biasanya formalitas aja, udah makan Kak, aku siap makan nah, dah kayak itu aja setiap hari gitu Kak. Nah, ini bagaimana cara memperbaiki supaya bisa komunikasinya lancar lagi? Keduanya harus mau. Kenapa saya bilang harus mau? Kalau cuma salah satu pihak aja yang mau memperbaiki, itu nggak akan bisa gitu loh. Kemauan berarti ya. Dan bedakan, nggak bisa sama nggak mau itu berbeda. I see. Nggak bisa sama nggak mau. Kita tuh bisa. Perbedaan lah, apakah kita mau mencoba apa tidak gitu loh. Dan ketika pasangannya mungkin yang sudah tua ya, maksud dalam artian sudah memang polanya seperti itu. Tapi saya rasa cinta tuh pasti ada karena mereka masih bersama kan. Masih bersama, masih berkomitmen. Nah, makanya saya bilang tadi cinta bukan segalanya kan dalam pernikahan. Maksudnya cinta tuh dasarnya. Tapi ketika keduanya ini tetap saling memilih walaupun dengan keadaan komunikasi yang tidak sesuai keinginan, itu sudah lumayan hebat ya menurut saya. Karena mereka tetap akan saling memilih gitu loh. Dan tidak mengalah dengan perasaan yang ada. Pasti tidak nyaman lah. Awalnya lancar, tiba-tiba kok asing gitu. Tapi akan lebih baik saling memperbaiki memang. Sampai memperbaiki ini mau dulu. Kemauan dulu paling tapi kan ngomong lagi kan tuh pasti. Siapa nih yang apakah yang mendahului itu pasangan istri atau suami kira-kira yang pengen duluan atau siapa yang pengen dulu? Saya nggak bisa ini ya, nggak bisa nentuin. Itu tergantung pasangannya tadi. Bisa jadi istri yang mau duluan atau suami atau suami yang mau duluan. Tapi kalau melihat bukan tren ya, maksudnya emosional tuh lebih ke perempuan. Saya rasa mungkin perempuan yang akan lebih cenderung memulai lagi gitu loh. Nah, yang biasanya yang jadi atau penghambatnya adalah ketika suaminya apa sih gitu. Iya, itu susah juga tuh ya. Ini penting, kalau saya rasa perlu keduanya bukan pihak yang memang mempunyai kapasitas untuk menyambung lagi perasaan mereka itu. Mediasi lagi. Mungkin ke konselor perkawinan atau ke psikolog gitu kan ya, untuk ingin menghangatkan cinta itu lagi gitu kan ya. Saya rasa cinta itu masih ada karena mereka masih bertahan kan, keduanya ibaratnya. Cuma mungkin masalah komunikasinya aja, mungkin awalnya lancar tapi karena kayak tadi sering diabaikan, sering tidak divalidasi, ini malas. Alih jual pendar jar lawan abahnya kada diharani jual. Alih jualnya abahnya nih jangan main HP terus nya. Punjun aja terus jar.
Nah di sini ininya Ya, kan. ya, ya, ya. Nah, I see. Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang mungkin Anda rasakan, yang mungkin saat ini lagi mengalami hal kayak iya, gitu ya Kak Isti harus ya. mau dulu. Yes, betul. Oke, Kak Isti, di menit terakhir di 56 ternyata udah nih Kak Isti, pesan bagi para pasangan di luar sana, baik yang baru menikah ataupun juga yang sudah senior, terkait dengan membangun keluarga saling mendukung, saling menghargai dan bahagia bersama. Mungkin ada pesan gak buat pasangan di luar sana kira-kira? Mungkin ini ya, menikah itu kan hubungan antara dua orang ya. Nah, karena hubungan antara dua orang ini ya, penting untuk keduanya saling bukan yang paling ya, Yes. saling menghargai, saling menghormati, saling setia gitu kan, dan saling menyayangi lebih utamanya ya. Yeah. Kenapa? Karena memang pada akhirnya walaupun ada anak, yang akan ada di sisi kita itu pasangan. Orang tua mungkin sudah meninggal, saudara dengan keluarganya, anak mungkin dengan keluarganya, tapi kan yang dengan kita adalah pasangan gitu loh. Jadi penting untuk menjaga hubungan itu tetap hangat. Cinta itu pasti akan selalu ada. Yang mungkin yang membuat hambar itu bukan cintanya, bukan orangnya, tapi bagaimana dalam menjalani hubungan itu gitu. Kayak keinginan atau usaha untuk terus memupuk cintanya dengan cara recharge tadi, atau dengan memahami perasaan satu sama lain ketika saling lelah saat bekerja atau saat di rumah atau semacamnya, atau menghadapi perkembangan anak kita masing-masing gitu. Nah, jadi perlu saling berdua, saling memahami, saling mengerti, dan saling mendengarkan lah lebih ininya ya, dan saling memilih apapun, seberat apapun kondisinya. Saya rasa pasangan itu saling memilih satu sama lain, hubungannya itu akan terus berjalan. Beda kalau yang sudah tidak memilih, misalnya yang satu memilih satu tidak, pasti tidak akan bagus kan akhirnya. Makanya tadi penting, kalau sudah menikah berarti tentang dua orang, bukan hanya satu orang. Satu orang. Ya. Yang namanya hidup bersama pastinya ada rasa saling tadi, bukan hanya paling tadi ya Kak Isti ya. Dan juga yang pasti terkait dengan pondasi tadi, penting juga yang namanya cinta ya. Tapi bukan sekedar semuanya tentang cinta ya, tapi cinta itu sebagai pondasi tadi juga penting ya Kak ya. Iya, komunikasi penyangganya. Ekspektasi itu kan yang melingkupinya ya. Yes. Tapi dengan ekspektasi ini kan yang membuat hubungan itu semakin menarik gitu. Iya, betul. Kalau tidak ada ekspektasi kan hambar juga ya. Nah, serba salah. Makanya kan semua itu ada takarannya gitu. Dengan komunikasi itu harapannya semua yang kita inginkan, yang kita rasakan pada pasangan itu bisa sampai. Gitu. Oke, baik. Nah, itu dia tadi perbincangan kita, menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Istiqomah SPSI dari DP3 Kota Banjarmasin sudah mau berbagi sharing. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobat kita semuanya bagi para pasangan suami istri di luar sana, ataupun juga yang pengen OTW nikah Kak Isti ya, mendengar obrolan kita mungkin kayak oh ini perlu nih kayaknya diinin dulu, dihitung dulu gitu ya kan, supaya mungkin pernikahannya lancar, langgeng sampai jadi debu misalkan dan lain sebagainya, atau tutup usia gitu ya Kak Isti ya. Oh iya, kalau memang yang belum menikah, saya rasa penting untuk berbagi di awal dulu ekspektasi saat menikah tuh tujuannya apa gitu. Dalam pekerjaan itu harus ada deal-dealan dulu dari awal. Kenapa? Supaya pas menikah itu tidak ada lagi konfliknya. Misalnya nih pengen bekerja, keduanya pengen bekerja, dibahas duluan di awal, nanti gimana gitu loh. Itu penting buat dibahas di awal duluan. Kenapa? Itu menghindari konflik. Jadi ketika masalah itu datang pas pernikahan ya sudah ada siap gitu loh. Ada mitigasinya jadinya ya, persiapannya. Tentang bagaimana rencana keuangan, rencana punya anak. Nah, dan pesan saya, kalau menikah itu jangan maksud gimana ya, memilihlah pilihan yang memang disepakati berdua, bukan salah satu aja. Misalnya punya anak, kalau memang pengen punya anak tuh dua-duanya harus memilih gitu, bukan hanya istrinya aja mau atau suaminya mau, karena membesarkan anak itu adalah tanggung jawab yang besar dan seumur hidup gitu loh. Ketika salah satu aja yang pengen, yang satunya enggak, jelas tidak optimal gitu. Jangan memiliki anak karena standar lingkungan juga, tapi memang siap baik secara fisik, mental gitu, dan keuangan. Oke, keuangan bisa dicari. Mental gimana? Mentalnya gimana ya, betul. Jadi penting untuk para pasangan itu sebelum menikah itu dibahas duluan gitu. Pokoknya segala pilihan keputusan setelah menikah itu harus keduanya bukan dipaksa salah satunya gitu loh. Supaya memang pas perjalanan itu tidak akan saling menyalahkan lagi. Sepakat dulu intinya ya tadi ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Isti. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan bahagia selalu juga Kak Isti dan keluarga. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin siang ini. WhatsApp
0811 5111 410.